Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Lama kita tak jumpa, Bung Adi. Ya. Saya ingin membahas kali ini, Madi, masalah kemarin nih. Kita kan tahu sendiri kan. Ya. AFF. Ya, itu kan AFF. Kita kan katanya ya, kata orang timnas sudah levelnya tidak ASEAN lagi, ya kan? Ya. Kan banyak tuh beredar kayak gitu kan tagline-nya. Ya. Ya buktinya kita kemarin nggak juara. Juara. Kalah lawan Vietnam. Ya. Itu gimana itu? Kembali lagi sama statement yang itu ya. Jadi mungkin mereka berstatement bahwa kita bukan lagi level Asia. ASEAN. Nah. ASEAN maksudnya. Tapi mereka bercermin di pemain-pemain yang kita sudah naturalisasi. Senior berarti kan. Nah, ada tanda kutip berarti kalau Bung Tangga sudah bilang senior. Artinya apa? Kalau udah senior kan kebanyakan naturalisasi nih. Ya. Nah, dalam tanda kutipnya adalah lokal sekarang. Kita ketahui U23 ini di ajang AFF ini hampir 99% lah lokal. Cuman 2 aja ya? Satu. Oh, 1 ya? Iya, 1. Revan aja. Yang lagi 1 kan memang ada darah dari luar ya, kita bilang luar dia juga. Ya kan? 2 lah kita anggap ya. 2 ada. Nah, kalau kita berkaca dengan pemain, mohon maaf nih, lokal. Kenapa harus minta maaf? Ya nanti para netizen ngomong. Tapi kan kita bisa lihat. Kenyataannya gimana? Kenyataannya adalah kita profesional aja, Bodi. Pemain lokal ini ya belum bisa sampai ke ASEAN dulu. Belum bisa diandalkan di luar ASEAN. Ya, di luar ASEAN, Asia lah belum bisa diandalkan. Kemarin menang 8-0 lawan Brunei udah keluarnya. Wah, ini Brunei loh. Itu di media kan menang 8-0 akan menjadi juara. Brunei itu ikutan AFF itu cuma ikut biar ada kompetisi aja dia. Biar AFF-nya biar pesertanya genep. Ya jalan aja ya kan Brunei itu. Buktinya lawan yang lain ya keteteran juga kan. Lawan Filipina aja keteteran. Lawan Filipina kita keteteran. Lawan Malaysia kita keteteran. Lawan Thailand sampai adu penalti. Ya. Kan? Kelas Thailand. Sekarang lawan Vietnam kita tahu sendiri. Tapi kita menang. Menang apanya? Ball possession. Nah, kalau ngomongin masalah permainan ya, kemarin itu lawan Vietnam, itu seperti Bung Adi bilang, pole position kita menang telak kan? Menang jauh dari semua pertandingan, Bung Tanggas. Dari semua lawan Thailand juga kan? Bahkan Thailand 25% yang dapat pole position ya kan? Kita 75 lah. 75 kan? Nah, kemarin juga telak. Ya kan? Nah, kalau Bung Adi nih menganalisa dari permainan itu, kenapa kok bisa kayak gitu? Artinya apakah tumpul penyerangan atau bagaimana sih? Karena aliran ke depan memang nggak ada. Memang kita bilang tumpul di depan, aliran nggak ada. Nggak bisa dibilang tumpul di depan ya kan? Karena aliran. Iya, kalau saya melihat aliran bola itu di situ-situ aja. Jadi punya inisiatif untuk memecah pertahanan lawan tuh kayaknya susah sekali. Jadi bola ke belakang, ke tengah, ke belakang, ke tengah. Buntu maksudnya? Iya. Buntu ya kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau masalah strategi itu kan seharusnya kan pelatih kan? Iya, seharusnya bukan pelatih juga. Kita nggak punya lini tengah yang punya daya kreativitas. Ya kan? Entah lini tengah, entah sayap atau pokoknya kan alur serangan kan dari tengah kan, mau ngalirnya ke samping kah, mau ke belakang. Nah, ini kedepannya nggak ada, buntu situ aja main bola sendiri di nggak bisa pertengahan sendiri ya. Ke depan mundur lagi. Ya. Lagi seperti itu. Jarang main di kotak penalti. Jarang main kotak penalti. Nah, dia bilang mau parkir bus, enggak. Dibilang mau sistemnya Belanda kalau Belanda total football enggak. Pelatih kan dari Belanda tuh. Kan? Mau alat tiki taka juga nggak ke depan. Teka-teki sih. Itu semuanya teka-teki jadinya kan. Karena nggak ada jawaban kan. Jadi ya gitulah. Ini kalau menurut saya mau siapa ya jadi pelatih.
Itu sebenarnya tanggung jawab pelatih, Bang Adi. Masalah strategi ya. Iya, kalau strategi. Pemikiran strategi. Itu harus pelatih. Nah, sedangkan pihak PSSI kan sudah menunjuk ya kita anggap ini orang yang dari luar kan. Berkompeten. Iya, berkompeten dan juga dari negara Belanda. Belanda yang mempunyai ideologi footballnya total football kan, menyerang kan. Ya, dia punya filsafat lah. Ya, filsafat kan. Nah, terus kenapa kayak gini gitu loh. Udah kalau pemain lokal udah mau digimanain terus ya, susah. Memang balik lagi seperti yang dulu kita bahas bahwa untuk mengembangkan sepak bola kita khususnya di dalam negeri memang dari nol harus dari nol. Dari benar-benar bibit banget dari bibit banget. Nggak bisa di umur U17 kita nggak bisa. Di usia U8, U7 gitu tuh. Dari situ memang dasarnya. Dasar itu. Baru kita memiliki. Ya tapi kan biasanya dari U10 lah kita anggap bilang. U10 udah keren, mungkin naik lagi U12, 14, 15 itu. Mentok-mentok di situ. Selesai udah. Hanya 1-2 orang yang maju. Ya kan? Ya kalau dibilang sistemnya salah tapi ya yang kemarin naturalisasi kan ini sebagai lompatan aja Bung Tangkas. Ya, kadang-kadang para netizen pencinta bola Indonesia kadang-kadang mereka lupa bahwa naturalisasi ini adalah sebuah lompatan. Tidak 100% menjamin bahwa kita mampu bersaing di tingkat Asia kah gitu. Ini kan hanya perlompatan, mempercepat proses dari yang saya bilang tadi, pembinaan. Kalau mau pembinaan ya 10 tahun baru kita tahu hasilnya, 10 tahun, 15 tahun itu baru kita tahu hasilnya. Ini kan kalau naturalisasi memang lompatan. Iya, maksud saya itu begini Bung Adi. Ini yang salah sistemnya atau memang SDM-nya Bung Adi? Soalnya gini, kalau saya bisa boleh berkomentar ya, kalau masalah SDM nih, ya buktinya ini kan sistemnya udah bener nih misalkan, tapi SDM-nya itu nggak sampai U17, berapa U20, kalau menurut saya gini Bung Tangkas, ini kan baru mulai Bung Tangkas. Kalau kita menilai daya ukur untuk pemain sekarang yang U23 sekarang, ya sistem yang dulu kan yang emang hancur. Ini membekas dari sistem yang dulu kalau menurut saya. Ya kan? Bukan dari sistem sekarang. Kalau mau lihat hasil dari sistemnya sekarang adalah 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan baru kelihatan. Iya sih. Ya, kembali lagi kan kita mudah-mudahan sistem yang dibuat PSSI sekarang kan zamannya Pak Erick Thohir ini kan lancar lah dari segi mungkin skill SDM-nya ya kan, pemainnya. Saya lihat SDM gak kalah jauh bersaing ya. Kita lihat dari pelosok timur aja udah kita memiliki daya fisik yang kuat. Terus apalagi kalau di daerah Jawa, Sumatera itu kan punya SSB yang begitu kental kan. Nah sebenarnya di situ kita harus memperdalam sistemnya, kita harus jalan gitu loh. Nah tapi balik lagi ada oknum lah saya bilang, jadi titipan, jadi udah U10 pengen anaknya masuk dititip. Nah itu yang harus kita kurangi. Itu dititip pakai money lah, money. Iya. Atau enggak itu udah jadi rahasia umum ya? Ya udah jadi rahasia umum. Jadi anaknya nggak bisa main bola karena duit. Ya dititip, ya biar masuk aja nih. Kadang-kadang ada juga yang begini Mon Tangkas, seharusnya dia bisa masuk ke level yang tinggi, artinya ke misalnya ditarik oleh bilanglah asosiasi tertentu untuk jenjangnya dia lebih tinggi gitu loh. Tangkas harus bayar. Padahal dia punya talenta. Ya. Terus kalau nggak punya duit misalkan? Udah tenggelam talentanya. Jadi dia ngikut di daerah situ-situ aja. Jadi kalau nggak bisa keluar lah Bung Tangkas. Ya boroknya kan di situ maksudnya. Jadi nggak kelihatan tuh orang kan. Ya, nah. Bibit itu nggak akan nggak naik si A nih. Kan? Si A lebih bagus mainnya dengan si B. Si B punya uang. B yang naik. Yang A ya udah situ-situ aja. Padahal si A yang lebih bagus. Si A lebih bagus ya karena mainnya di liganya yang
kita anggaplah Tarkam lah, cedera udah mati karirnya dia. Banyak sih memang bibit-bibit yang artinya ekonominya ke bawah ya. Dia tidak bisa maju, kadang-kadang dia juga merasa dirinya nggak bisa ini. Ya, tapi nyerah lah ya, garis bawah lagi itu kan ada di daerah tertentu, mungkin di daerah tertentu oknum lah saya bilang. Nggak semua seperti itu. Banyak kok juga kita memang memiliki talenta nggak yang semua bagus. Tapi rata-rata. Ya, rata-rata. Kayak Egy itu kan Indra Safri yang dapat. Ya kan? Nah, itu karena belusukan kan? Iya. Indra Safri belusukan ya kan, memang langsung ngambil, nggak peduli dari mana gitu, pokoknya comot gitu. Yang harusnya kan banyak ini yang kayak gitu. Ya saya lihat Coach Nova juga ya nyomot juga kan, artinya dia nyari menemukan talenta. Nah nggak tahu lagi di hasil comotan itu apakah sudah ada kan seleksi kan, hasil seleksi itu apakah sudah ada titipan juga, kita kan nggak tahu. Nah sekarang kita makanya sistem nih harus diubah. Ya sih kan sebenarnya udah dirubah nih. Mudah-mudahan lancar. Makanya lah ya. Kita nunggu hasil kan nggak sekarang. Kalau kita bilang ini gagal U23 kita, padahal sistem udah jalan, bukan sistemnya sekarang yang mereka jalan di U23, sistem yang dulu. Oke, Pak Wadi. Sekarang kita kembali lagi ke U23 ini ya. Kita kan kalah di final dan bukan selalu ya, hampir selalu runner up di AFF, ya kan? Ini menurut Bung Adi nih sekarang, ya, atau menurut kita berdua lah. Nanti saya juga mungkin ada komentar sedikit. Menurut Bung Adi dulu, evaluasinya seperti apa ini? PSSI menunjuk pelatihnya sekarang itu, kan tujuan langkah pertama ini kan menjuarai AFF. Iya. Tapi tidak terwujud. Tunggu dulu. Pak Erick Thohir, tahu saya Pak Erick Thohir untuk pelatih ini tidak memberikan beban harus juara, bukan? Oh tidak ya? Tidak. Tapi kan katanya level kita nggak ASEAN lagi, ya kan? Itu kan. Nah itu sekarang menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa nggak dikasih target? Itu targetnya apa dong? Piala Asia. Karena Piala Asia targetnya. Kalau ini kayak dijadikan ajang ya kayak persahabatan, nggak mungkin persahabatan kayak kemarin kan gitu. Piala Asia kita ikut kualifikasi lagi kan? Apa sudah masuk? Sudah masuk kan, grupnya dengan Korea Selatan. Udah masuk kan? Ya, Korea Selatan. Nah, yang U23? Iya. Udah masuk kan? Ya. Karena kemarin kita lolos dari kualifikasi. Udah lolos Bung Takas, tinggal lolos kan? Iya, enggak, maksudnya waktu Piala Asia kemarin di mana itu, di Qatar? Iya, langsung kan, lolos. Kan langsung karena kita lolos grupnya kan. Langsung tapi lolos. Kalah lawan Uzbekistan ya. Kita udah lolos. Satu grup lagi kayak kalau nggak salah lawan dengan Korea Selatan. Nah, bukan, kita adu penalti waktu itu. Adu penalti kan kita menang lawan Korea Selatan ya. Nggak, maksud saya grup sekarang. Grup sekarang di Piala Asianya. Ya. Oh, bersama Korea Selatan lagi. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Target dari menunjuk pelatih ini. Nah, kalau misalnya ini yang dipakai, udah jauh. Maksudnya pemain ini? Ya, jauh. Padahal sebenarnya pemain-pemain di senior kita kan banyak U23 kan? U23 Marcelino, Ivar Jenner, ya kan? Nanti di Piala Asia Ivar umurnya gimana itu? Masih masuk gak? Masih sih kayaknya. Masih kayaknya. Ivar, terus siapa? Rafael Strijk. Ya, Rafael Strijk, terus Hapner, ya kan? Masih. Hapner baru dapat klub baru tuh kan? Ya, dapat klub baru. Belanda dia. Ya, syukurlah daripada dia ke kan gemar-gemornya di Liga Angin ya. Liga itu. Kayak yang disayangkan kan Rafael Strijk. Ya. Ravens, siapa? Jan Ravens juga. Ke Bali lagi kan? Ya, Bali itu. Ke Dewa dia ya, si Rafael Strijk. Dan ada lagi Jody Amat Persija. Ya itu oke lah, ya, karena kan memang umur segitu kan ya, masih udah penting. Ya mudah-mudahan kedatangan Jody ini dapat meningkatkan kualitas liga kita juga kan. Nah, inilah Bung Adi. Jadi kembali lagi kita bicara U23 di AFF ini. Dari kualitas pemain ya atau permainan, kemarin kita udah menguasai, bahkan siapapun negara yang melawan kita itu udah ketakutan duluan.
ya kan? Ya. Tapi apa yang terjadi, kita kalah, ya kan, di final lawan Vietnam. Harus bagaimana lagi nih Bung Adi? Pelatih sudah dari Belanda, pelatih luar Indonesia, ya. Apakah haruskah jadi luar angkasa sekarang nih? Kayaknya harus. Supaya minimal di AFF berikutnya tuh juara lah gitu loh. Ya kan? Netizen kita nih atau rakyat Indonesia ini kan kemarin itu pasti mengidam-idamkan juara. Ya tapi kan? Ya sih ngidam-ngidamin juara. Oh, kita masih juara tapi udah kalah. Udah bukan. Dari grup tuh Muadi. Saya lihat euforianya tuh di media bukan kan. Dari grup dari awal menang 8-0. Itu dah dari grup 8-0. Kita kan luar biasa tuh, kayak juara dunia tuh kan di Indonesia kan. Satu melawan Vietnam, Filipina. Hanya menang 1-0. Ya. Itu kembali lagi slow. Ya. Kok bisa? Gitu kan? Akhirnya itu lawan Malaysia. Malaysia berapa skornya? Imbang. Nah, habis itu lawan Thailand, itu pun hampir kalah. Itu penalti. Ya, itu penalti. Mulai di situ saya gini. Ternyata segini masih, aja. Ya, ternyata masih seperti dulu gitu. Padahal pelatihnya udah dari luar. Gitu. Disitulah saya berpikir. Maksudnya Bung Tangkas pelatih lokal sudah. Ya. Terus luar Indonesia udah. Nyari juara AFF lah dulu. Ya kan, lokal sudah, luar juga udah. Sekarang harus kemana kita cari pelatih biar kita juara? Luar angkasa bener. Luar angkasa kan. Apa mesti itu loh. Harus luar angkasa bener. Ya tapi kalau mungkin kita berpikir positif aja ya. Mungkin kalaupun toh nanti kita udah lanjut ke Piala Asia, pemainnya beda mungkin ya. Kan nggak ini dipakai kan. Pasti ada tim senior atau pemain senior kita ditarik. Ya pasti ada. Pasti kan. Pasti ada. Dan hasil AFF ini sebagai evaluasi mungkin dari pelatih juga akan menyaring pemain yang benar-benar mampu bersaing dengan pemain-pemain yang Tangkas bilang senior tadi kan. Siapa-siapa aja yang kemungkinan dari pemain yang akan dibawa ke Piala Asia dari pemain-pemain AFF ini. Contoh kalau Ferrari kan udah langganan. Ya. Jan Reven ya pasti kemungkinan dibawa. Kalau saya Kade Ariel tuh cocok, Arhan Fikri itu cocok lah. Ya, tapi back tuh ada Hapner loh sana. Ya. Kalau tapi sebagai pelapis kan bisa ya. Kalau Bung Adi, jangan dia Hoki Caraka. Jujur Bung Tangkas, Hoki Caraka nendang penalti. Itu kalau nggak gol itu waktu lawan Thailand, wah habis itu. Iya. Untungnya gol ya. Saya mikirnya bukan kita gol aman ini menang gitu. Bukan, saya takutnya Hoki Caraka, nggak gol ini. Tapi dia tenang waktu itu. Ya, kasihan orang kalau nggak gol, kasihan. Malah saya doain biar Hoki Caraka tuh ngegolin. Karena kasihan, Bung. Top skor tetap Jordan. Itu dia tidur nggak main aja tetap. Gara-gara lawan Brunei kan. Itu tetap dia. Lawan Brunei, terus seri lawan Thailand. Sundulan itu kan. Iya. Nambah lagi jadinya. Wadi, di sisi penyerangan nih ngomongin Raven kan. Raven sih? Jane Raven enggak? Iya ya gitu. Ya itulah, Jane lah bilang ya. Kalau menurut Bung Adi nih, nanti pemilihan di Piala Asia yang dipakai dia apa? Rafael Strike. Kalau saya Rafael Strike. Berarti masih lebih tajam Rafael Strike. Bukan lebih tajam Rafael Strike. Kalau saya bilang dari kecepatan Rafael Strike menang, dari kuasa mengontrol bola. Dia sebenarnya kalau Jane Raven ini jarang ya megang bola ya? Dia lambat Bung Tangkas. Lambat ya? Lambat. Artinya lambat untuk bawa ngalirin bola ke depan. Kayak lambat ke panjang kaki gitu. Dia itu kayak Peter Crouch. Oh ya, ya makanya tipikalnya hanya one touch dia kan, artinya yang sekali dapat langsung tembak gitu kan. Tapi kalau insting seorang striker ada banyak lebih tajam dia. Raven. Ya. Karena Rafael Strike nggak pernah dipakai
seperti posisinya Raven. Ya, kalau dulu zamannya Sintayong kan dia mundur. Iya, mundur ngambil bola. Ya, kalau dibilang false nine lah kalau dia jadinya. Iya. Iya kan? Ya. Dia pencari bola kalau Rafael Strike. Kalau Raven kan pure eksekutor. Ya, menunggu bola. Nah, pure ya. Menunggu bola untuk dieksekusi langsung kan. Ya sih. Karena makanya kalau dia udah main 2 sampai 3 back tuh harus jagain dia. Kalau udah lepas bahaya itu. Raven. Ya. Kalau Rafael Strike bagusnya adalah membongkar pertahanan lawan. Jadi itu bagusnya. Tapi kan Bung Adi belum lihat kalau Rafael Strike itu dikasih posisi seperti false nine gitu. Iya kan? Iya, kan biasanya posisinya gitu, false nine. Nah, kalau dia dijadiin ujung tombak susah dia Rafael Strike. Murni gitu? Nggak bisa dia. Pasti dia nyisir. Oh. Ya pada saat itu kan Sintayong itu. Ya, Sintayong. Zaman itu kan zaman Sintayong. Kalau nggak tahu nih zamannya pelatih yang sekarang. Dan kalau saya melihat di Patrick Kluivert juga belum pernah dipasang dia. Ya, Rafael belum pernah jadi dipasang. Nggak tahu bagaimana kalau dibawa ke pola permainan Belanda lah saya bilang. Belum tahu, belum kelihatan. Kalau zamannya Sintayong oke dia. Rafael ya. Ya. Saling bantu sama Orat Mangun dia kan, sisi kiri kan. Jadi tukaran posisi kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang apalagi kalau zamannya Sintayong itu bertumpu kepada Marcelino. Ya. Jadi mereka dua lepas, Marcelino bebas. Ya. Gitu kalau sistemnya waktu Sintayong. Kalau zamannya Patrick Kluivert saya lihat adalah berpatokan sama Oli. Eksekutor. Iya, jadi kalau kita lihat waktu lawan Jepang. Mati serangan karena tumpuannya adalah Oli. Oli dipegang udah nggak bisa. Kalau zamannya Sintayong masih ada 2 nih pemain. Strikernya 2 nih. Kan aktif dia. Orat Mangun sama Rafael Strike. Ya, Oli dimatikan. Terus Tom Hayem dimatikan juga. Ya udah habis. Kalau ini kan masih bisa. Ya beda-beda sistem lah saya bilang, beda skema lah. Tapi waktu lawan Jepang itu memang benar-benar kita tuh memang digurui, diajarin. Ya. Ini loh main bola. 6-0 langsung kan. Tapi kalau ya bukan saya mengagungkan Sintayong ya. Jadi kalau melihat flashback lagi, itu nggak ada Oli. Mainnya bisa bagus. Iya sih. Nggak ada Messilger, nggak ada Kevin Dick. Belum ada ya. Kevin Dick cedera. Bagus kan mainnya. Lumayan. Bukan lumayan lagi ya. Mampu kita mengarahkan bola ke gawang lah. Dan itu pun pemain inti Bung Tangkas Jepang. Pemain apa? Dan itu pun pemain inti Jepangnya waktu lawan Indonesia zamannya Sintayong. Oh, yang waktu main di sini. Ya. Sedangkan di sana lapis keduanya. Lapis legitnya mereka udah. Lapis kedua dan lapis ketiga lagi kan. Iya. Iya sih. Berarti masih belum move on nih. Bukan belum move on. Kalau dari segi enaknya saya lihat main. Zamannya Sintayong. Banyak bertahan loh Sintayong dulu. Zamannya kemarin juga bertahan juga. Tapi lebih waktu lawan Cina bertahan itu sebenarnya. Lawan Cina bertahan mungkin menit-menit babak kedua lah, menit-menit pertengahan babak kedua bertahan. Di awal-awal nyerang. Fisiknya lihat. Bagus kalau zamannya itu. Ya memang dia kan memang memfokuskan fisik. Dia kan pernah ngomong pemain bola, sehebat-hebat pemain bola, skillnya hebat, tapi kalau fisiknya kendor nggak jadi apa itu skill kan gitu. Bukannya saya nggak move on, saya fakta lah. Ya. Iya sih. Tapi memang sih kalau dari segi permainan mungkin bertahan itu nggak cantik, tapi efektif mungkin ya. Iya, saya lebih suka ngelihat. Ya emang dari segi kita deg-degannya, zamannya itu waduh gitu terus kan. Belum nonton kan. Lawan Arab itu. Gimana nggak diserang habis-habisan, tapi kita menang 2-0, bayangin. 2 gol loh. Saya malah kesel yang waktu lawan Cina. Banyak peluang nggak, cuma 1 aja. Itu malah gedeg sih. Ya serius. Aduh, ini harus golnya penalti lagi kan? Iya. Dan saya waktu itu nonton tuh di GBK itu.
Dan penalti itu pas di depan mata saya tuh waktu itu. Saya nonton. Dan saya padahal berharap banyak gol loh itu. Enggak apa-apa misalkan skor 3-2 gitu menang enggak apa-apa. 5 gol puas lah saya, ya kan? Ya, ternyata 1-0. Penalti lagi. Kalau enggak ada penalti, seri udah. Enggak tahu nasibnya. Oke, sekarang terakhir nih Bung Adi. Kita membahas round 4. Oke, round 4. Arab, Irak. Ini dua negara ini pernah kita lawan. Sering lah. Ya, Arab oke, di round 3. Arab di round 3. Irak ini paling sering kita. Paling sering. Di round 2 lah. Ya, terus di Piala Asia. Dan ya kan? Selalu kalah. Hasil maksimal. Selalu kalah dan bisa waktu di Piala Asia kita dapat bobol kan. Berapa main 3-1 apa 4-1 itu lupa dah. Pokoknya golnya si Marcelino. Ya kan? Golnya Marcelino waktu itu. Yang diumpan sama pemain dari lupa siapa namanya itu. 2-1 lah. 3-1 kayaknya. 3-1. 3-1 4-1 lupa dah. Itu udah lama banget itu. Nah, di round 4 nih peluang Indonesia gimana nih, Bang? Oke, di round mainnya di Arab lagi. Dan tuan rumah. Bukannya saya enggak cinta Indonesia ya, tapi kalau saya realistis, nggak sukanya realistis aja ya. Iya. Gimana? Susah itu relatif semua Modi. Susahnya adalah untuk tidak lolos ke Piala Dunia itu kalau menurut saya 65%. 60 itu apa? Lolos apa tidak? Tidak lolos. Berarti 40 masih bisa. Iya. Masih banyak lah. Karena kenapa? Satu, kalau Bung Adi bilang 90 tidak lolos baru itu. Enggak, masih ada kemungkinan untuk lolos. Berarti 40 masih oke lah. Ya kan? Dengan kualitas kita udah beda loh sekarang. Lawan Irak dulu masih lokal pride. Saya enggak kualitasnya kita beda loh sama dulu. Main kita enggak, saya enggak berpatokan seperti itu. Pelatih beda, patokannya pelatih beda. Satu pelatih beda, kedua adalah dulu kan kita belum ada gaya permainan beda. Oh ya, itu pasti dong. Ya, pelatih beda pasti gaya beda. Gaya main beda, terus ya banyak faktor sih Bung Nakas. Tuan rumah lah. Arab. Ya. Apalagi kita mainnya kan udah ubah jadwalnya. Oh, itu komplain. Ya. Itu permintaan Pak Erik kan, PSSI. Kan disetujui. Iyalah. Orang yang lainnya nggak ada yang disetujui, minta tuan rumah netral nggak mau. Ya kan? Itu gimana menurut Bung Adi? Apakah ada udang di balik? Pasti. Ini jujur aja. Pasti ya? Pasti. Pastinya apa tuh? Pakai apa? Pasti banget. Pakai apa? Karena kenapa? Kita lihat FIFA itu kayaknya memang benar-benar ingin memasukkan entah itu Qatar atau Arab Saudi yang bisa lolos ke Piala Dunia. Meloloskan. Ya, meloloskan. Karena kalau Qatar dan Arab ya sudah terlihat banget. Bukan salah satu lah saya bilang. Entah itu Qatar, entah itu Arab. Dua-duanya bisa kok. Ya, kalau saya karena kenapa? Arab Saudi kita tahu langganan Piala Dunia. Oke. Akan menjadi tuan rumah nanti. Ada dia dapat jatah di 2030 dia kayaknya. Jadi kalau ini tidak lolos akan berdampak pada FIFA sendiri, money lagi lah. Uang berarti ya. Oke. Itu. Jadi bagaimanapun caranya, ya contohnya sekarang. Jadi kalau udah ditekan sama federasinya Asia, ini saya pengen ini lolos, kalau enggak udah. Itu asumsi saya ya. Nggak, kayaknya asumsi banyak orang lah itu. Orang kan bebas berasumsi kan. Jadi kalau ke round selanjutnya kemungkinan besar 90-an saya berani. Ke round 5 jadinya kan. Entah itu kita misalnya ada di peringkat 2. Kita tanding lagi nggak antara runner up kan? Iya nggak sih? Iya. Yang juara kan ya lolos. Abis itu runner up bertanding dengan runner up. Yang menang ke round
5 melawan ya dari benua lain kan. Amerika lah, benua ya kan. Karena apa saya berani bilang bahwa FIFA itu takut Arab Saudi atau Qatar takut tidak lolos. Tidak lolos. Kita lihat dari persetujuan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Itu tidak gamblang dijelaskan bagaimana kalau Arab ini bisa jadi tuan rumah, Qatar ini bisa tuan rumah. Apa sih syarat agar mereka kok bisa jadi tuan rumah? Ya. Jadi kayak kelihatan kayak memaksa ini harus jadi tuan rumah. Jadi kan kelihatan kayak gitu kan. Dari situ aja kita udah tahu. Terus mengubah regulasi yang yang dari awal udah disepakati. Apa kesepakatan di awal? Di awal netral. Kan ya netral. Ya kan netral, habis itu berubah lagi 2 terbaik. Berubah lagi. Iya, banyak perubahan. Karena 2 terbaik kalau dijadiin 2 terbaik itu bukan Qatar sama orang Australia yang jadi 2 terbaik. Iya. Tuh. Jadi udah dengan cara ini udah nggak bisa, dengan cara udah tunjuk aja dah langsung. Mau dibilang apa kayak Musa Bodoh. Kalau sebenarnya incaran di awal Arab dan Qatar memang harus jadi tuan rumah. Kalau mereka masuk ke round 4. Itu kan sebenarnya kan. Itu asumsi kita maksudnya kan. Kesannya memaksa. Ya, dan terserah masa bodoh, ya kan? Dan Jepang pun sudah dinasihat kita udah dinasihati Jepang. Beginilah beginilah Asia. Kalian harus melewati negara-negara ini dulu baru ingin maju. Dan dia kan enaknya udah ngelewatin masalahnya kan? Ya udah dari dulu ngelewatin. Udah tahu kayak gini nih. Jadi mau enggak mau dia harus meningkatkan kualitas pemainnya. Benar. Pakai cara ini udah kalah, kayak ya harus ningkatin pemain lah. Cuman kalau kita meningkatkan kualitas permainan kita agak lama. Iya. Iya kan? Panjang itu. Makanya netizen tuh harus terbuka lah wawasannya bahwa nggak usah lagi lawan Brasil baru lawan Argentina bisa kalah 2-0 saatnya melawan ini kita masuk Piala Dunia. Jangan. Lawan Jepang udah 6-0. Ya kan? Makanya harus terbuka matanya. Gini loh kualitasnya Indonesia masih segini loh. Ya kalau mau membanggakan nggak ada masalah. Sewajarnya loh. Jangan terlalu tinggi ekspektasi. Nanti kalau tidak sesuai ekspektasi, akibatnya apa? Mencerca pemain lah, menyalahkan inilah, menyalahkan itulah jadinya. Oke, Bung Adi. Ya jadi doa terbaik. Lagi-lagi. Ya tapi dibilang kita marah ya marah. Pasti. Karena nggak jelas ini aturannya kan. Iya. Mestinya kalau emang mau yang adil kan netral. Bener netral. Kalau mau netralnya tuh entah di Jepang ngadain netral banget dah itu. Banyak lah kalau netral lah banyak. Kalau mau lapangan yang berstandar benar-benar internasional banget, ya itu Jepang, udah Korea Selatan, ya. Banyak lah. Iya. Australia. Kalau itu dijadikan patokan ya, kemarin kan ada gembar-gembarnya bahwa harus memiliki venue tingkat yang tinggi gitu. Banyak lah. Jepang tuh gimana? Cuma 6 negara loh. Iya. Atau paling enggak misalkan gimana ya? Qatar Arab tuan rumah. Di switch aja mereka. Qatar di Arab main. Benar. Arab di Qatar main. Iya. Biar benar-benar netral lah. Walaupun masih gini lah. Kalau ini kan udah kelihatan kan netral. Ujung-ujungnya apa nih? Ujungnya duit. Iya pasti itu. Apalagi kalau nggak kayak gitu. Piala Dunia Qatar Airlines kan dia jadi sponsor juga kan. Parah sebenarnya sih. Ya pokoknya peluang 40% berarti lolos. Berarti 40% itu lolos Piala Dunia kan? Iya. Juara grup berarti kan. Ngalahin Arab dari Irak kan. Luar biasa itu sebenarnya. Kalau main di netral saya berani jamin 80. 80 90. Karena setelah kejadian pemilihan ini yang tidak jelas, pemilihan ini
akan ada lagi kejadian-kejadian supaya misalkan memang kalau memang asumsi kita benar ya. Ini lagi berasumsi nih. Arab harus masuk dan Qatar juga harus masuk. Jadi di pertandingan ini akan ada kejadian lagi nih. Pasti. Makanya saya bilang kan waktu podcast yang awal-awal, yang paling bahaya bukan dari negara peserta di round ini sebenarnya. Terus? Bahaya adalah dari luar. Contoh, wasit kadang-kadang dari AFF. Oh, dari segi teknis maksudnya. Iya. Bukan dari segi permainan. Iya, dari kalau dari segi permainan bisa kok kita nyimbangin. Ya, bisa. Dengan kemarin kita berkaca kan ngalahin Arab. Iya kan? Di sana seri kan. Oh, masih bisa di atas kertas masih bisa lah. Masih bisa kan? Tapi secara non teknisnya wasit dari AFF sendiri. Entar regulasi lagi apa. Ya kan? Kita udah ngegulin jangan dianulir lagi kan. Ya, kayak gitu kan bisa aja terjadi kan. Contoh simpelnya loh, bulan Bahrain. Seberapa kita protes buat menghack gitu sampai Google Map-nya mereka error gitu kan. Tetap aja nggak mengubah keadaan. Ya kan? Artinya kan mereka juga nggak takut kan, bodoh. Yang penting ini. Itu kegagalan itu. Walaupun sempat dipaksakan seri tapi di sini kalah, nggak bisa ngapain udah. Iya. Ya tapi memang kembali lebih seperti Jepang yang bisa mengalahkan kita anggap itu apa ya, ide buruk ya, ide jelek ya. Hanya dari diri sendiri. Hanya dari pemain itu. Harus kita bisa menguasai pertandingan itu benar-benar. Makanya harus dikalahkan kan. Iya. Dari segi skill, dari segi strategi permainan kan. Misalnya kita udah di atas angin menang, di atas angin tingkatnya kita udah jauh kayak hampir sama Jepang lawan negara-negara kayak gitu. Mau ngapain itu bisa aja kita ngegolin, bisa aja kita menang. Ya, setidaknya seri gitu kan. Jadi kalau udah rata gini udah sama lah kita kualitasnya. Mereka dapat asupan lah gitu kan melambung. Berarti dia tidak bisa mempermainkan permainan kalau kitanya yang unggul dalam permainan. Ya, benar. Kalau seperti ini ya masih bisa kan? Masih bisa. Ya. Contoh misalnya waktu lawan Jepang nih. Ya. Kalau itu dipermainkan, udah dia ngegolin 6 dan golnya memang benar-benar tidak bisa dianulir. Tidak ada selah untuk menganulir, susah juga kan? Ya. Mau tambahan waktu 120 sampai udah menang 6-0 mau gimana lagi mau. Iya. Berarti dari diri sendiri berarti ya. Iya. Harus meningkatkan kualitas berarti kan. Oke, Bang Adi. Terima kasih Bang Adi. Walaupun kesel-kesel gimana gitu kan. Kita tunggu di bulan Oktober. Yang pasti berarti Bang Adi menyarankan U23 mencari pelatih luar angkasa nih. Lagi balik ke situ. Dari luar angkasa kan? Ya kan? Ya boleh. Oke, nanti kita sampaikan lah. Oke, Bang Adi, terima kasih Bang Adi. Oke. Saya Tangkas. Jadi. Ciao.